khas sekali dengan nuansa kerakyatan atau agraris, kehidupan agraris. Mungkin itu berbeda dengan wayang di Gagrak Surakarta maupun di Yogyakarta yang memang mengambil cerita dari epos Mahabharata maupun Ramayana. Terkait wayang kerakyatan itu justru salah satu faktor daya tarik bagi saya sendiri untuk mendalami wayang Kedu itu, karena ya bukan berarti di wayang Kedu itu tidak ada cerita tentang keraton dan kerajaan ya, seperti wayang pada umumnya juga ada. Terus menawi ing Ngayogyakarta kaliyan Surakarta wonten Mahabharata utawi Ramayana. Dene wayang Kedu menika nggadahi tokoh-tokoh piyambak nggih, mboten mendhasake Mahabharata Ramayana. Mbok menawi turunan kok wonten India mboten wonten menawi menika. Nggih, menawi Kedu sengkan turunan kok sampun crita wiwit kala rumiyin. Terus mligi lampahan babat Kedu utawi tanah Jawi. Tanah Jawi nggih, wonten daerah panjenengan kula niki. Apakah wayang Purwo gaya Kedu tidak memakai Mahabharata dan Ramayana sebagai epos sumber ceritanya? Itu pertanyaan yang dapat muncul ketika membaca beberapa artikel di internet maupun pernyataan tertentu di media sosial lainnya. Ada dua artikel yang teringat di luar kepala ketika membahas pertanyaan ini, yakni salah satunya dari Kalam Kopi yang meliput pepundhen kami Ki Yatman Siswawisono dari Tening, Kecamatan Wonoboyo, Temanggung, di mana ada pernyataan Pram bahwa wayang itu kurang membumi karena Mahabharata dan Ramayana ceritanya perang saudara dan lain sebagainya. Sedangkan wayang Kedu yang sudah ada berabad-abad itu menjawab pertanyaan itu dengan tidak mengambil cerita Mahabharata dan Ramayana, tapi contohnya Dewi Sri Sengkanurunan. Lalu ada juga artikel Kompas TV, Kompas Indonesia oleh Bapak Frans terkait wayang Kedu yang tersebar. Ya, beliau menggunakan contohnya itu di lereng Gunung Sumbing, dan sosok utamanya adalah almarhum guru saya Ki Legowo Cipto Karsono, di mana salah satu hook yang beliau pakai itu bahwa sebagai wayang kerakyatan tidak memakai Mahabharata dan Ramayana sebagai sumber epos ceritanya, layaknya gaya-gaya keraton. Dan selalu ada itu, tidak memakai epos Ramayana dan Mahabharata, layak-layaknya gaya keraton Surakarta maupun Yogyakarta. Nah, kenyataannya saya lihat pertanyaan dan diskusi terkait sumber cerita ini itu yang tidak konsisten itu di Temanggung, atau artikel-artikel maupun tulisan-tulisan yang membahas Kedu Temanggungan maupun bisa dikatakan menorehan. Bila Kedu Wonosaba dan Kedu Begelenan, mereka sudah dengan jelas gitu, sudah bilang bahwa sumber epos itu untuk cerita wayangnya adalah Mahabharata dan Ramayana yang sudah melewati banyak saduran maupun reinterpretasi oleh tradisi lisan pedalangan setempat, dan juga lakon-lakon Kedu khas yang meliputi Makukuhan dan Dewi Sri maupun Roro Upas. Nah, terkait ini akan saya geledah lagi di artikel-artikel maupun tulisan-tulisan dan pernyataan yang menyebutkan bahwa wayang Kedu, khususnya yang Temanggungan, itu tidak menggunakan Mahabharata dan Ramayana. Lakon yang sering dikutip adalah Dewi Sri Sengkanurunan yang kebetulan jadi bahan atau objek penelitian saya waktu skripsi S1 yang lalu. Lalu Makukuhan, Murwokolo, dan Roro Upas ataupun Semar Supit, Semar Hitam. Nah, kadang-kadang mereka menyebut lakon Bimo Sawah atau Pandowo Tani.
Tapi lucunya ya, nah ini kita masuk ke bantahan saya. Lucunya adalah ketika sudah menyebut Bimosawa, Pandawa Tani, itu ya jelas Pandawa itu setting universe, lini masanya adalah Mahabharata, meskipun itu kalau konteksnya wayang adalah Mahabharata lokal kita. Dan juga di lakon-lakon yang tidak ada nama universe Mahabharata Ramayana secara eksplisit, seperti Roro Upas, itu pun settingnya Mahabharata karena ada keterlibatan Pandawa dan Kurawa di situ. Hingga Romo Tamba atau segmen Ramayana Romo Tamba, ketika Sri Rama membangun jembatan yang sangat panjang bersama pasukan keratnya untuk bisa sampai ke negeri Alengka. Di situ salah satu tokohnya di versi Kedu, di cerita yang versi Kedu, itu Gajah Satu Bondo, saudara satu seperguruan dengan Hanoman, itu bersedia untuk membantu jika di masa depan untuk wilayah Kedu khususnya, jika ada yang ingin membendung sungai maupun lautan, itu harus ada dongeng Purwo atau wayangan. Jadi ada tokoh di dalam Ramayana versi Kedu yang minta untuk suatu acara itu selalu digelar wayang. Begitu. Bila saya lacak secara literasi untuk mencari dari mana anggapan bahwa di Temanggung, atau ya kalau wayang Kedu secara umum khususnya yang di Temanggung itu tidak memakai cerita Mahabharata dan Ramayana, itu saya coba lacak. Untuk tulisan akademis ataupun semi akademis tertua yang dapat saya temui untuk era modern adalah tulisan Sri Sudarsono tahun 1988, terbitan waktu itu Dapdikbud, kalau sekarang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Temanggung, tahun 1988, yang berjudul Sekilas Pengertian dan Pokok Tata Cara Pagelaran Wayang Kedu. Ada bab terkait sumber cerita, dan di situ pada paragraf pertamanya itu disebutkan bahwa wayang Kedu seperti wayang Purwo pada umumnya menggunakan epos Mahabharata dan Ramayana sebagai sumber ceritanya. Nah, tapi di kalimat selanjutnya kurang lebih kutipan saya mungkin hanya meleset beberapa kata. Namun jika dibandingkan dengan yang dilakukan di Surakarta dan Yogyakarta, terdapat banyak ketidaksamaan. Ini menurut Sri Sudarsono, dari observasi Sri Sudarsono. Tentu di Yogyakarta dan Surakarta sendiri banyak versi yang saling tidak sama begitu, apalagi dengan Kedu. Tetapi setidaknya di observasi Sri Sudarsono dia dapat melihat, atau beliau dapat melihat, bahwa walaupun ceritanya sangat berbeda, tetapi jelas-jelas bahan-bahannya itu banyak yang mengambil dari Mahabharata dan Ramayana, walaupun mungkin juga lebih banyak bahan lokal yang diambil, sehingga tidak terasa begitu Mahabharata dan Ramayana. Lalu ada juga wawancara dengan Ki Wasono yang, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap keturunan almarhum Ki Wasono, kadang-kadang diteruskan juga oleh putra-putranya, di mana disebutkan di wawancara itu Ki Wasono mengaku bahwa wayang Kedu tidak memakai Mahabharata dan Ramayana, melainkan Makukuhan, Sengkanurunan, dan lain sebagainya, tanpa bermaksud bahwa Ki Wasono berniat jahat ya. Tetapi pengertian Mahabharata dan Ramayana di kalangan dalang-dalang, bahkan di Yogyakarta sendiri, itu tidak seperti bayangan kita. Sebagai contoh, saya pernah akrab dengan Mbah Simun Cermojoyo dari Gunung Kidul. Beliau berkata
untuk Yogyakarta memang pakemnya itu Serat Purwokondo, sedangkan Surakarta adalah Mahabharata. Tidak disebutkan Ramayananya, Mahabharata. Ini karena dugaan saya, memang buku-buku yang berbahasa Jawa, buku-buku lama berbahasa Jawa yang berusaha untuk menghadirkan Mahabharata versi aslinya ala Raja Gopacali, itu banyak tersebar di penerbit-penerbit dan pengedar buku di Surakarta pada masa lalu. Dan Mbah Simon sebagai dalang sepuh mungkin tahunya seperti itu. Walaupun ternyata ya di Surakarta juga ada Pustaka Raja Purwo. Jadi di sini bukan yang dimaksud sebagai Mahabharata dan Ramayana atau Mahabharata saja, itu bukan eposnya atau bukunya, melainkan lineage atau nasab dari tradisi yang ditindaklanjuti oleh dalang-dalang suatu daerah. Memang kalau kita bicara tentang wayang, untuk kecuali bila ada pentas yang memang dengan sengaja mengangkat dari epos aslinya, itu memang sudah tidak memakai, tidak menganut Mahabharata Sanskrit oleh Empu Wyasa maupun Ramayana Sanskrit oleh Empu Walmiki, tetapi sudah versi pedalangan pada umumnya maupun versi-versi pujangga keraton. Gitu. Nah, menariknya terkait sumber cerita ini dan tertulis versus lisan, saya pernah berbincang dengan dosen saya, Pak Mas Rudi Wiratama, di mana bahkan dalam yang notabene kalangan dalang istana sekalipun diakui bahwa sumber dari Serat Purwokondo, Serat Pustaka Raja Purwo, dan Serat Kondo yang ada di Keraton Marwah Mataram begitu, itu bersumber dari, kenapa dinamai Serat Kondo, itu karena bersumber dari lontar-lontar Merapi Merbabu yang kemudian dibawa masuk ke dalam keraton dan dipoles sedemikian rupa oleh pujangga-pujangga keraton. Jadi memang justru sumber cerita dari gaya-gaya yang menginduk kepada Mataram itu, kembali lagi ada setidaknya satu elemen dari Kedu yang menjadi sumber cerita mereka. Begitu. Jadi akan jadi sangat rumit ketika dibilang Yogyakarta dan Surakarta sama-sama memakai sumber cerita Mahabharata, Ramayana, sedangkan Kedu tidak, ketika kedua gaya tersebut pada basisnya menggunakan lontar-lontar dari Kedu yang dipoles ulang oleh para pujangga. Gitu. Nah, sebagai penutup, kiranya saya punya saran. Karena pada masa kini mungkin ketika menyebut bahwa Mahabharata dan Ramayana sebagai sumber cerita wayang Purwo itu maksudnya kerangka dasarnya, bahan-bahan dasarnya, alur dasarnya secara keseluruhan, di mana ada Pandawa Kurawa di situ, lalu Rama dan pasukan keranya, Sinta dan Alengka. Tetapi peristiwa-peristiwa sudah banyak diolah oleh pujangga-pujangga kita, ya sebaiknya bilang saja bahwa wayang memang, untuk wayang Purwo ya, bukan wayang Gedog, Menak, dan Madya misalnya, wayang Purwo memang bersumber atau menggunakan Mahabharata dan Ramayana sebagai bahan dasar atau bahan endapan terbawahnya itu adalah Mahabharata dan Ramayana Sanskrit gitu. Dan nanti untuk wayang Kedu sendiri dibilang wayang Kedu, entah itu Temanggung, Wonosaban atau yang cabang Kedu manapun, itu sebagai wayang Purwo menggunakan Mahabharata dan Ramayana sebagai endapan terdasar di dalam ramuan sumber ceritanya. Tetapi di situ sudah ditimbun oleh pengalaman berabad-abad dan antar generasi dalang-dalang Kedu, dan juga ada lakon-lakon
khas kedu yang tidak ada di daerah lain, atau sangat berbeda dengan yang ada di daerah lain. Begitu. Bahkan ketika di Mahabharata dan Ramayana itu pun akan ada kedu atau spirit kedu yang turut menyusup dan mewarnai, bahkan menjadi elemen terpenting di salah satu lakon atau episode Mahabharata tersebut, seperti Pendowo Tani misalnya. Kurang lebih demikian, mohon maaf jika panjang kali lebar sama dengan mumet. Terima kasih.